Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye. 외로운 날들이야 모두 다 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Rahmatan Medawi dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan cara penjagaan virus HIV. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu virus HIV. Virus HIV, kenali virusnya, lawan penyakitnya. Virus HIV merupakan virus yang menyerang sel darah putih. Virus yang menyebabkan manusia kehilangan kekebalan tubuh. Virus tersebut menyerang sel T, di mana sel T berperan dalam sistem kekebalan tubuh ketika ada kuman yang masuk ke tubuh. Namun, ketika sel T rusak, maka tubuh tidak akan mampu mengenai kuman, bakteri, atau virus yang masuk. Masih banyak orang yang menganggap bahwa HIV sama dengan AIDS, padahal keduanya berbeda. AIDS adalah kondisi yang timbul karena rusaknya sistem pertahanan tubuh akibat virus HIV. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan, perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia pada triwulan 4 tahun 2017 mencatat jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 280.623 orang. Sedangkan jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Desember 2017 sebanyak 102.667 orang. Virus HIV sendiri dapat ditularkan melalui berbagai cara, diantaranya dapat lewat berhubungan seks, baik dari pria ke wanita maupun sesama jenis. Kita sudah sering mendengar tentang HIV atau AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI. Ini menjadi kekuatan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV serangkali dijauhi dan direndahkan. Tetapi stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi apakah benar demikian? Sistem kekebalan tubuh virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang baik secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu, sampai sekarang ia masih giat menjadi aktivitas HIV, dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjadi kelahiran secara bedah besar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral terapi untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya,
Dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi stigma sosial yang ada menghalangi keberanian untuk penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita. Berikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung aku. Dadah. That's my